Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini jamaah sekalian, kita akan membahas tentang renungan tahun baru 1445 Hijriah, merupakan upaya kula jenengan agar tahun baru Islam ini memberikan spirit hijrah di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita semakin barokah, diberikan barokah rezeki kita, barokah umur kita, barokah keluarga kita, barokah dunia sampai akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Karena orang hidup ini tidak terasa, waktu demi waktu, ya, hari demi hari, tahun demi tahun, berjalan bahkan berlari, ya. Gambarannya waktu kula nggih ngoten niku. Sing gare ganteng ayu niku namung daging kalih kulite. Nek wis ketok asline nggih ngoten niku. Medeni nggih. Niku gambaran perjalanan hidup kula jenengan, perjalanan waktu yang diberikan Allah kepada kita tahun demi tahun berganti, yang kemudian sampai kepada satu ayat di dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Dalam hitungan bulan-bulan menurut Allah itu terdiri dari 12 bulan yang sudah dicatat oleh Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya bulan-bulan yang asli itu terangkum di dalam bulan Islam yang disebut dengan tahun Hijriyah, ya. Walaupun penamaan tahun Hijriyah ini dimulai sejak masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, diambilkan dari kata hijrah, sebuah perpindahan, perubahan yang mengarah kepada perbaikan. Jadi hijrahnya kula jenengan, perpindahan tahun demi tahun 1444 sampai sekarang masuk ke dalam 1445 Hijriah ini, kula jenengan kemudian memahami bahwa bulan-bulan itu terkait dengan hal-hal yang tidak jauh dari ibadah kepada Allah. Maka di situ disebutkan minha arba'atul hurum. Di antara 12 itu ada 4 yang termasuk bulan haram. Nah, 4 bulan haram ini termasuk 12 bulan yang sudah ditentukan ini merupakan indikasi dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang jejeg, agama yang lurus. Berarti bulan-bulan Islam itu Bapak Ibu niku erat hubungannya dengan jejege agama kula jenengan. Ngeten. Kalau kula jenengan merasa berislam, maka tahun yang sesungguhnya itu tahun Islam. Maka kula jenengan kudu hafal. Nggih, aja kaya tiyang ngen kula karena jarang ngaji, nggih, mboten apa-apa hafal sasi Islam. Nggih, nek ditakoni malah ndak karu-karuan. Tapi iso jawab. Nggih, ibu-ibu mriki saged mboten, Bu? Sebutkan sasi-sasi Islam, Bu. Siji Suro, terus Sapar, terus Mulut, terus Bado mulut, bado cangkem. Terus niku aslinya sasi Jawa. Cuman saking pintere para wali, para kiai kula jenengan sedaya, sasi Jawa kala wau tidak jauh hubungannya dengan bulan Islam. Napa Muharram kok disebut sasi Suro? Sebab ada 10 Muharram yang disebut Asyura. Wong Jawa muni Asyura kesuwen dadi Suro, ngoten niku. Lah Sapar niku saking Sofar. Wong Jawa rasa muni fa dadi P, Sapar. Nggih, ngoten. Nek sasi Islam apal nggih Bu nggih? Muharram, terus Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Jumadil,
Roma irama. Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, Zulhijjah. Niku tanda-tandane panjenengan jejeg agamane, sebab paling boten panjenengan apal bulan Islam. Nek sasi Jawa, nek kula jenengan boten ngati-ati gara-gara nyebutne sasi Suro, panjenengan gak wani digawe sasi Suro. Engko nek manten sasi Suro nggarai bapake mati. Lah nek liyane sasi Suro apa bapake mlungsungi. Nggih, hati-hati Bapak Ibu. Nggih. Nek saged panjenengan nek gadah damel, ndak usah pilih-pilih. Di dalam Islam itu semua bulan itu baik. Sakno sing buuh, Pak. Kabeh sasi Sawal, kabeh sasi besar. Sasi Selo, sasi Suro blas gak ono sing digawe. Apa sasi besar niku sing buuh sampai kentekan duwike. Gini apa mboten? Lah begitu sasi Suro blas gak ono digawe, ustadz sampai gak ono tanggapane. Nah mulane monggo bulan Muharram aja sasi Suro. Kalau toh sasi Suro niku diambil dari 10 Muharram, itu justru hari yang sangat istimewa. 10 Muharram niku Nabi Adam diterima tobaté kali Gusti Allah. 10 Muharram Nabi Idris diangkat sewargane Gusti Allah. Nabi Nuh mentas dari banjir bandang. Nabi Yunus keluar dari ikan hiu. Nabi Yusuf ya selamat dari apa? Dari penjara, keluar dari penjara raja pada saat itu. Dan masih banyak lagi. Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Nabi Isa mendapat mukjizat menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati niku. 10 Muharram. Nabi Sulaiman mendapat tongkat kerajaan di samping juga kerasulan kenabian. Niku 10 Muharram. Mulane kula jenengan dianjurke 10 Muharram dikengken poso. Shaumi yaumi Asyura yukafiru sanatan madiyah. Sing gelem poso Asyura di sepura dosane dosa-dosa yang lalu. Itu para jamaah rahimakumullah. Maka fala tadzlimu fihinna anfusakum ya wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Iku mulane tegene bulan-bulan haram kula jenengan mboten oleh berbuat zalim. Nang nggone awake dhewe gak oleh apa meneh menzalimi orang lain. Pun saniki kula tanglet, Bu. Dalam Bu, kalau kemanya ya Bu. Nggih, 4 bulan haram itu napa mawon Bu? Siji. Angka apa? Nggih. Bulan haram itu 4 bulan itu siji Zulqa'dah, loro Zulhijjah, 3 Muharram saat ini. Nggih, yang keempat Rajab. 4 bulan ini yang disebutkan di berbagai tafsir sebagai bulan-bulan yang istimewa. Nah, termasuk keistimewaannya sasi Muharram, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada satu hadis riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qala dawuh sapa Abu Dzar. Dawuh ngeten, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sa'altu kula nate tanglet dateng Rasulullah An-Nabi ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanglete Abu Dzar ayyul laili khairun. Ya Rasulullah, malam apa yang paling bagus? Di antara malam itu waktu yang bagaimana yang paling bagus ya Rasulullah? Wa ayyul ashhuri afdalu, dan bulan apa yang paling afdol, yang paling utama? Faqala, maka dawuh sapa Rasulullah, khairul laili
saapi-apike malam niku jaufuhu tengah-tengahipun. Mulai dari tengah malam nggih ngantos sepertiganya niku sebaik-baik malam. Panjenengan damel tahajud, hajat, nggih istikharah ya, dan berbagai macam zikir dan doa. Wa afdalul ashhuri syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Sebaik-baik seafdal-afdalnya bulan adalah bulan Gusti Allah yang sering panjenengan sebut dengan Muharram. Berarti dari hadis ini Muharram itu adalah syahrullah, sasine Gusti Allah. Ngaten. Kenapa disebut Muharram? Bisa diartikan bulan yang dimuliakan. Muharram artinya bulan yang diharamkan kula jenengan bermusuhan. Nggih. Kula jenengan berbuat kemungkaran niku mboten oleh tengene bulan Muharram. Untuk itu jamaah sekalian, di dalam merenungi agar menjadi spirit hijrah ini dalam kehidupan kita di dalam tahun baru hijriah ini, monggo pertama-tama kita syukuri nikmatipun Gusti Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah memberikan nikmat datang kula panjenengan. Di antaranya apa? Nikmat panjang umur. Apa buktinya? Panjenengan bisa ketemu dengan pergantian tahun. Nggih, banyak loh sederek kula jenengan yang sudah mendahului kita. Bahkan termasuk saya sendiri yang dulu katanya ketika PDKT sehidup semati, ternyata istri saya mendahului. Apakah enggak cinta? Ngancene takdir Gusti Allah. Makanya kalau enggak akan nikah lagi kecuali oleh jodoh meneh. Bisa pengerti cik payu. Nggih, alhamdulillah. Mangkane sing sae niku Bapak Ibu, tiang rumah tangga niku tidak sekedar sehidup semati. Nek sehidup semati, mestine bojo kula mati, aku ya melok mati. Tapi berhubung aku jek iso ndelok-ndelok Bu Siti, ya aja mati dhisik gitu. Kabeh niku sesuai dengan takdire. Lah sing sae terus pundi? Sing sae tiyang rumah tangga niku sehidup sesurga. Kapanpun matinya mungkin tidak sama, tapi kalau bisa nanti berjumpa bertemu dengan kita semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Mulane dengan bahasa yang indah Rasulullah ngendikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah tangga yang mengantarkan kula jenengan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sing nomor kalih, apalah artinya panjang umur kalau tidak ada kesehatan? Maka termasuk nikmat yang luar biasa niku nikmat sehat, Bapak. Kalau saged sowan dhateng ngarsa panjenengan ini ya karena sehat. Gitu. Walaupun saya banyak undangan, banyak dakwah, banyak jadwal, tapi sakit-sakitan. Aja meneh kok sakit-sakitan. Diare ngono ora iso ngaji, Pak. Wingi Kamis subuh niku ayahe ngaji tafsir dateng Masjid Darul Hijrah dekate rumah kula mriku. Wis siap kabeh dilalah badhe berangkat niku minal mencreti. Akhirnya ya minal gagali. Ora sida berangkat. Nggih, mulane kesehatan niku penting. Kula jenengan kudu disyukuri. Sering kathah tiyang niku sing lalai terhadap dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Jika ini nikmat kesehatan, nggih, kadang-kadang tidak semangat untuk sholat berjamaah. Nggih, ada diberi kesempatan tapi awake mboten sehat. Kepengine nggih ngaji teng Al Hanafi, delalah watuk, pilek, flu, mencret, apa neh. Ya, sembarang kali lah niki. Mulane kesehatan niki termasuk nikmatipun Gusti Allah. Yang tidak kalah pentingnya adalah kula jenengan hidup ini diberikan fasilitas oleh Allah. Pengen dahar gitu, ada makanannya. Pengen unjuk, ada unjukannya. Nggih, kepengin gorengan kok maring ini ya ana gorengan.
Enak tok kok iki. Santapan rohani, mari ngono santapan jasmani. Wis. Dados jenengan mensyukuri atas pergantian tahun terutama tahun Hijriah ini pertama dengan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Sing nomor kali nggih, sing nomor kali inggih menika muhasabah. Nggih, muhasabah. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah kok ya lali kabeh. Lali kok berjamaah. Oh iya biasanya kayak bismillah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sampai situ aja. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan untuk hal-hal hari esok. Artinya kalau jenengan sakniki mawas diri hati-hati dipersiapke sedaya ngamal kula jenengan untuk masa depan kula jenengan. Nggih, tahun ini adalah kelanjutan dari tahun kemarin dan untuk menempuh masa depan bukan hanya di dunia saja tapi nanti sampai ke akhirat. Makanya Sayyidina Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian selama hidup di dunia ini sebelum nanti dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pertanyaannya apa saja yang kita hisab? Dalam kehidupan kita apa saja yang kita evaluasi, apa saja yang kita introspeksi? Yang pertama yang disebut dengan muhasabatun nafsi. Yang kedua muhasabatul a'mal. Dan yang ketiga muhasabatud din. Introspeksi diri, menghitung amal-amal kita dan mengevaluasi dalam beragama kita. Napa carane Islam kula jenengan? Apakah Islam kula jenengan sudah baik atau sekedar ikut-ikutan? Makanya sampai diadakan ngaji di Prakarsa oleh Takmir Al-Hanafi, ini tujuannya adalah untuk memperbaiki Islam kula jenengan. Nggih. Ngoten. Yang pertama muhasabatun nafsi. Maaf ini harusnya A ini. Nggih. Ini saya salah nulis ini. A muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Apa saja yang kita introspeksi? Umur kita, dari Abdullah bin Busr al-Aslami, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang diberikan panjang umur digunakan untuk kebaikan. Introspeksi umur kula jenengan selama ini sudah digunakan untuk apa? Setahun 1444 Hijriah sudahkah sering kula jenengan maos Al-Qur'an atau hanya WA-an? Nggih, wis maca dibaan, sholawatan apa TikTokan? Nggih, ngoten. Kadang-kadang nek dituturi gugu apa ora karo azabe Allah, nggih, wedi napa mboten? Kadang-kadang arek cilik-cilik dinasehati ngoten niku malah enggak bahaya ta? Malah ya bahaya. Nggih, nauzubillah min dzalik. Niki muhasabatun nafsi, termasuk mengintrospeksi kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Di mana kesempatan itu minimal ada 5 berdasarkan hadis Rasulullah. Irtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik. Ingat masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamik. Ingat masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung ijik sehat, gitu. Wa ghinaka qabla faqrik. Ingat masa kayamu
sebelum datang masa miskinmu. Wa faragha qabla syaghlik, dan ingatlah, isilah masa luangmu, kesempatanmu sebelum masa sibukmu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, ingat masa hidupmu sebelum datang matimu. Enten sirane ngaten iki nggih Bu nggih. Mumpung ijih muda ngibadahmu temenono, gitu. Mumpung isih waras ngibadah odo sing ikhlas. Mumpung isih sugih ngamalo tanpa pamrih, gitu. Mumpung isih longgar ngibadah odo sing lancar. Mumpung isih urip ngibadah odo sing tertib, ngilingo yen mati ora bakal bisa bali. Ngilingo yen mati ora iso jamaah nang Al-Hanafi, ora iso nglirik Mbak Siti, ora iso nggodho Mbak Evi, ora iso mangan roti ya Allah, geragas kabeh. Yuk sholli wa sallim daiman ala Ahmad, sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal syafaatika ya Rasulullah qad wahada wal ali ashabina. Enake ngaji teng Al-Hanafi niku ngeten iki, Pak. Ngaji rutin niku jarang loh sing dibarengi sholawatan gelem nyaut niku. Jenengan ternyata kompak. Ngoten nggih. Ojo melaku bila ingin melihat ikan di dalam egot. Gitu ya. Masya Allah. Nah, yang kedua muhasabatul a'mal, menghitung amal-amal kula jenengan agar semakin hari semakin baik. Kata Rasulullah, man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Orang yang hari ini amalnya lebih baik, perbuatannya lebih bagus, maka orang itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Orang yang hari ini sama saja dengan kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Bahkan ketika orang itu wa man kana yaumuhu syarrum min amsihi fahuwa mal'unun, termasuk orang yang celaka. Orang yang dimurkai Allah, dilaknat Allah Subhanahu wa taala itu. Yang ketiga, jamaah sekalian, muhasabatuddin, mengevaluasi cara-cara kula jenengan beragama. Mulai dari simbol-simbol Islam. Gitu. Panjenengan tadi sudah bisa menyebutkan minimal bulan-bulan Islam panjenengan hafal, termasuk simbol-simbol Islam, hari-hari besar Islam. Contoh hari besar Islam, hari raya Idul Fitri tanggal pinten? 17 Agustus. 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah, tahun baru Islam 1 Muharram. Pinter loh ini. Arek sakmono apal. Mbahku winginane umur 90 tahun gak apal. Nggih. Lho ngoten niku, nuzulul Quran tanggal pinten? 17 Ramadan. Niku simbol-simbol Islam. Nggih, karena itu ada bagian tertentu dengan dzalikat dinul qayyim, agama yang lurus, termasuk pola Islam. Cara makan kula jenengan sudah enggak sesuai dengan ajaran Islam. Nggih, nek Kanjeng Nabi dawuh ojo mangan karo ngadeg, wong sing mangan karo ngadeg kaya mangane jaran, muni jaran kaya ndelok aku to Bu. Nggih, lho niku termasuk prasmanan, hati-hati. Keluargane kepengen barokah, nek saged ketika resepsi sediakan kursi, kecuali kursi ini terbatas, jangan sampai dengan sengaja. Nggih, nek saged. Mboten, nek mboten hukumnya makruh. Termasuk pola Islam panjenengan ketika badhe masuk rumah
membaca doa. Apa doanya masuk rumah? Minimal mengucapkan salam. Keluar rumah membaca apa, Bu? Bismikallahumma ahya wa bismika. Keluar rumah kok turu. Nggih, mau makan, apa mau makan? Allahumma inni a'udzubika minal khubus. Lah iya. Kula niku ngetes jenengan kok. Lho ngoten niku ketok sepele tapi itulah pola Islam. Terus melalui tahun baru Islam ini monggo semangat pola Islam kula jenengan digalakkan, termasuk ngendikan gitu. Ngapunten lah walaupun bahasa kerennya Surabaya nek iso yo kata-kata jajan dipencuk ini iso dihilangi lah. Soalnya rasanya kok kayak gimana ngoten nggih. Tapi nek anjene iku keakraban ya monggo silakan. Tapi nek bagi saya apa nanti cilik-cilik ngoten niku main sepak bola kalah entek main cak ya tak seneni lho iki bahasane Surabaya. Oh ya wis mbok karo aku nang panduk ya napa niku nggih niku. Termasuk ya mengintrospeksi, mengevaluasi beragama kula jenengan terkait dengan amalan-amalan Islam. Kalimah-kalimah thayyibah nggih. Alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah, membaca sholawat niku aja sampai wong Islam sholawat Jibril gak apal. Napa Ibu sholawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad. Nek sholawat Ahmad sing jenengan waca wau sholli wa sallim da. Nek sholawat Ibrahimiyah di akhir tahiyat panjenengan. Lho ngoten-ngoten niku kedapal wong Islam. Nek gak iso gak bahaya ta. Naudzubillah min dzalik. Termasuk monggo dievaluasi terkait dengan ajaran Islam. Ya terkait dengan akidah Islam, kemudian syariahnya, fikihnya, ibadahnya, apalagi terkait dengan akhlakul karimah, terutama kepada putra-putri kula jenengan. Itu jamaah sekalian, terus muhasabatuddin terkait dengan agama kula jenengan. Nah, tadi yang saya sebutkan satu di dalam merayakan, merenungi, merefleksi tahun baru Islam, yang pertama mensyukuri, yang kedua introspeksi, dan sekarang yang ketiga adalah memaknai hijrah. Ya, memaknai hijrah atau mentransformasi nilai-nilai hijrah di dalam kehidupan kula jenengan sesuai dengan firman Allah, ya, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nek kula jenengan kenapa dikengken memaknai hijrah agar kula jenengan oleh rahmate Gusti Allah. Terus ayat ini menggambarkan nek kula jenengan kepengin pikantuk rahmatipun Gusti Allah syaratnya 3. Siji kudu beriman. Loro, iman yang disertai dengan berhijrah, merubah diri, memperbaiki diri. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Jamaah panjenengan semakin syiar. Pengenane sing tahun bulan kemarin sing ngaji ibu-ibu hanya separuhnya, sekarang full sampai belakang. Alhamdulillah. Adik-adik yang biasanya rame sekarang tertib kecuali yang masih rame. Jenenge arek nggih, alhamdulillah niku. Nomor 3, jenenge wong iman, jenenge wong hijrah itu ndak mudah Bapak Ibu, maka harus didasari dengan jihad fisabilillah, bersungguh-sungguh menuju jalan Allah. Napa jalane Gusti Allah? Ngibadah istiqomah. Nek wis ngibadah istiqomah, insyaallah dalane swarga, yaitu surga Jannatun Naim, surga yang penuh dengan nikmat Gusti Allah, sehingga hidup kula jenengan hidup yang mulia istiqomah, suatu saat nanti dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
monggo mekaten ingkang saged dalem aturaken burung wirian burung cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Mbok suminten dicokot kula nggih jerit-jerit cekap semanten atur kula sekedap malih kula nyuwun pamit. Ngoten nggih. Mangke nyuwun ngapunten Pak Takmir nggih. Tidak bisa ikut jamaah Isya di sini karena habis ini ngisi di Gubeng Jaya. Ibu-ibu biasanya pun undanganipun bar maghrib, bari saktet langsung ceramah. Biasanya mengingintosi 1-2 buah lagu, pakai rebana enak. Jadi ngajine nyantai. Tapi nek masalah isi, insya Allah lebih fokus panjenengan. Kenapa? Karena ngajinya pakai layar tancap. Ya, jadi luar biasa. Niki dibandani saestu niki. Winginane kabel napa cendhek nggih Pak nggih. Saniki sakmene dawane entek nyambung pirang dina. Jenengan kedah bersyukur nggih Pak nggih. Bersyukur Ibu nggih kali takmir Masjid Al Hanafi, mulane monggo ditingkatke ibadahe, dikuatke sedulurane, diramekne masjide. Allahumma amin. Semoga mawon. Sebelum saya tutup, mungkin isanya jam berapa? Oh, 45. Oh, berarti sudah pas ini ya. Karena gorengannya sudah ngarep-ngarep di depan itu ya. Sampai ngopi-ngopi enak. Nggih. Jane aku ya gelem. Nggih. Masya Allah, luar biasa. Dan ngapunten Pak, sering saya ceritakan Ustaz. Di Masjid Al Hanafi itu kajiannya tidak langsung sampai Isya, tapi sebelum Isya ada jeda santapan jasmani. Ngerumpi bersama, makan bersama, ngerokok bersama. Jenenge NU kudu smoking, NU smoking. Ya, luar biasa enak itu nggih. Ya, ngoten kemawon. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Allahul kafi, Rabbunal kafi ya. Allah itu mencukupi. Ada ibu yang tanya? Ibu-ibu nggak usah tanya. Kemarin saya Ustadz nawarin ibu-ibu tanya ngoten. Ustadz, apakah laki-laki ada idahnya? Pak jawab ada. Kapan? Berapa hari? 1 menit tapi. Loh, kenapa ibu kok tanyanya seperti itu? Enggak, masalahnya Ustadz kok sudah ceramah ke sana kemari setelah 7 harinya. Loh, cuman kok 7 harinya, seharinya aja enggak apa-apa. Wong lanang itu bebas. Nggih, ngoten. Lah barbaran iki tiba apa? Mboten kepengin rabine ta Pak Ustadz? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab sekarang, tapi suatu saat jodoh insya Allah datang. Kalau tidak ada, mudah-mudahan jodoh abadi dengan istri saya. Karena istri saya itu paling cantik di dunia. Sak donya mboten enten sing sami kali bojo kula. Saya itu. Teng Mekah, teng Madinah gak ono blas sing padha karo bojo kula, gak ono blas. Nggih. Padha lak kacau nggih. Yes, ngoten mawon. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu kula jenengan pikantuk barokah, diberi kali hidayah Gusti Allah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.